Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal bahas beberapa hal penting yang wajib lo ketahui sebelum memiliki mobil ini. Jeep Grand Cherokee WK tahun 2012. Dan kebetulan yang ini yang mesinnya 3,6 Pentastar. Jadi apa aja tuh? Nah, yang pertama kita bahas dari suspensi. Jadi Jeep Grand Cherokee ini yang udah model seperti ini ya, itu keluar di tahun 2011 sampai 2013 gitu. Karena kalau ada di atasnya itu udah disebutnya Summit. Nah, kita bahas di suspensi dulu ya. Jadi mobil ini mengeluarkan 3 tipe suspensi. Yang pertama ya, yang ini kebetulan yang ini yang non air sus. Yang kedua ada yang air sus. Yang ketiga itu ada yang damping, yang pakai magnet. Nah, yang pakai magnet itu dipakainya di Jeep Grand Cherokee biasanya yang Hemi SRT yang 6,4 gitu. Karena untuk menunjang kebutuhannya yang pada saat kita lagi mau yang pakai mode sport yang kenceng banget gitu, itu kan bisa dikerasin banget shocknya kalau pakai yang damping itu. Nah, di antara 3 shock itu rekomen yang mana buat kantong terutama ya, atau buat para pemula gitu. Jelas kalau yang nomor 3 yang udah sistem damping kita kesampingkan dulu ya. Kalau itu udah jelas nggak ramah kantong, karena shocknya aja itu 4 biji itu udah 120 juta. Nah, jadi itu kita kesampingkan dulu. Di antara 2, karena kan mengingat harga yang air sus dan non air sus itu harga mobilnya ya, harga beli mobilnya yang second itu hampir mirip ya harga pasarannya. Di antara yang air sus dan non air sus, rekomen mana? Kalau untuk pemula saya sarankan pilih yang non air sus. Pertama kenapa? Yaitu low maintenance dan nggak perlu yang yang aneh-aneh. Jadi kalau yang air sus itu kan kalau bisa parkirnya harus rata gitu, biar nggak retak nanti si balonnya, jadi nggak menimbulkan kebocoran gitu. Kalau yang non air sus yang konvensional kayak gini, kayak sok-sok mobil biasanya itu bebas aja gitu, nggak ada perawatan apa-apa kok. Nah, selain dia low maintenance, ramah di kantong, dan itu cenderung lebih enak dibawanya gitu, karena agak kaku soknya ya. Ribonnya udah kayak mobil-mobil biasa, jadi ribonnya seperti itu. Cuman kan balik lagi, kadang ada orang yang pengen menikmati fitur dari kecanggihan si mobil tersebut gitu. Jadi ada juga yang pilih yang air sus. Jadi kalau udah pilih yang air sus udah nggak usah ngomongin kantong ya, karena cukup lumayan. Dan yang air sus itu memang sering trouble. Yang paling sering itu ya ambles. Itu nggak di Grand Cherokee aja, di semua mobil yang sudah memakai tipe suspensi yang pakai spring, pakai balon seperti itu. Itu tadi yang itu lebih nyaman versi saya ya, tapi ada yang bilang juga katanya kalau yang udah pakai gitu ya, jauh lebih nyaman yang air sus, karena kalau lagi jalan bisa aerodinamik gitu. Jadi ngikutin, kalau kita lagi kencang dia otomatis turun tuh shocknya tuh. Misalkan tadinya 3 jari misal ya, 3 jari. Pada saat kita ngebut dia pindah ke mode aerodinamik. Jadi ininya nyeperin, tau gak? Nyeperin, jadi dari 3 jari jadi 2 jari gitu. Tapi dengan sendirinya nanti ketika kita udah slow lagi bawahnya dia naik lagi seperti biasa. Jadi kalau dia turun 1 jari itu lebih lebih buat manuver lebih enak gitu. Cuman kalau untuk kenyamanan pasti nanti kembali di mode 3 jarinya itu. Lebih enak itu. Tapi ada beberapa treatment juga supaya air sus itu awet dipakainya. Jadi ini kan ada 3 mode ya, yang kita pakai bahasa gampang aja ya. Misalkan step 1, step 2, step 3. Yang paling pas buat dipakai kalau mau awet itu sebenarnya di step 1. Cuman mobil kayak terlalu pendek, ya dipakai, jadi keseringan orang pakainya di step 2. Cuman kalau mau ngejar awetnya pakainya yang di step 1. Nah, oke, jadi itu ya di air suspensi. Yang kedua kita akan bahas mesin. Nah, jadi 2011 sampai 2013 itu punya 3 tipe engine
kita sebutin cc-nya aja ya. Yang pertama yang cc 3,6 itu engine-nya mirip-mirip sama, bukan mirip-mirip nih, malah mirip dengan Rubicon yang 3600. Dan yang kedua itu ada yang 5700, itu paling banyak, Hemi-nya yang paling banyak di Indonesia. Dan yang ketiga yang varian yang agak sedikit jarang ya di Indo itu yang 6400 SRT, Hemi juga, cuman dia udah SRT. Nah, yang ini yang 3,6L Pentastar. Di antara 3 mesin itu, mana yang paling rekomen untuk balik lagi pemula gitu, dan low maintenance gitu ya. Dari mesin ya. Yang jelas kalau yang tadi yang nomor 3 yang 6400 itu balik lagi, kalau itu tipe mesin untuk orang-orang hobi aja ya. Berarti itu kita keluarkan. Nah, skip lah. Jadi yang kita bahas cuma 2 ini. Mengingat dari yang 36 dan 5700 itu balik lagi harga pasaran mobilnya mirip-mirip. Jadi nanti buat opsi. Itu lebih rekomen yang kalau bicara rekomen untuk kantong ya, perawatan dan lain-lain itu ya jelas yang 3600 Pentastar ini, karena memang ini salah satu jadi varian engine yang paling laris dan paling diminati orang Indonesia. Tuh. Kalau bicara kuat mana antara 36 yang 5700 dan yang SRT yang 6400. Jelas yang lebih kuat itu dan nggak terlalu ribet, malah sebetulnya malah yang Hemi. Boleh yang di 5700, boleh yang di 6400 itu. Jadi kalau yang 3600 ini sering ada trouble panas, overheat atau misfire. Jadi ada kebocoran di ruang bakar. Itu yang sering terjadi di engine 3,6 Pentastar ini. Jadi mirip seperti penyakit yang sering terjadi pada Jeep JK. Itu kalau 5700 itu benar-benar kuat. Lihat dari material blok engine-nya aja udah jelas ya. Kalau yang Hemi itu udah yang besi gitu ya disebutnya ya. Disebutnya apa? Iron casting ya. Ya. Iron casting kalau bahasa kerennya itu ya. Baja yang dileburkan gitu. Kalau yang ini kan masih ya bukan, sebenarnya aluminium ini bukan nggak pengaruh ya, karena memang basicnya ini kalau yang Pentastar ini dari mulai timingnya aja udah agak ribet. Kalau yang itu kenapa saya bilang kuat, dari mulai perakitan ya, kalau kita buka engine-nya aja itu dia masih mencakup kayak sistem engine-nya Jeep JK38, jadul tapi kuat gitu. Kayak rantai ketengnya aja dia cuma 1 doang gitu. Nah ini ribet, udah kayak Mercy, kanan kiri ada 4 malah rantainya. Nah itu jadi lebih, tapi balik lagi ya, jangan ditanya boros apa enggaknya. Kalau yang Hemi sudah jelas, kalau yang 5700 dan 6400 pasti boros banget. Kalau mau cari irit, ini irit buat bahan bakar, cari irit buat perawatannya, ini 3,6 juga, udah jelas pasti ya. Cari yang spare partnya banyak, tipe mesin yang mana, jelas ini juga 3,6, karena bisa beli punyanya Rubicon 3,6 gitu. Cuman itu kalau ngadu kuat, ini kalah banget. Lebih kuat yang Hemi pasti itu. Dan Hemi nggak pernah ada trouble, apalagi yang panas-panas kayak gitu. Paling dia kalau yang Hemi itu bukan dari mesinnya, tapi dari malah sistem coolingnya. Karena kan kompresi gede ya. Jadi kayak dari selang-selangnya sering bocor kayak di Dodge Journey gitu. Terus dari water pumpnya sering rembes kayak gitu. Ini kalau yang 36 jarang ada hal seperti itu. Bocor-bocor gitu. Malah jarang. Cuman malah sering panas. Itu. Jadi penyakit yang lama dibawa ke sini. Oh. Oke, dan yang ketiga kita akan bahas cooling system. Nah, walaupun tadi sempat kita bahas ada sedikit pencerahan tentang cooling system ya di poin kedua. Jadi di antara mesin Hemi dan 3,6 ini, cooling system untuk part yang di luarnya yang sering bermasalah itu malah di
yang Hemi. Contoh kayak di selang-selangnya ya. Sebetulnya bukan apa ya, bukan robek karena usia. Jadi cooling system yang Hemi itu selangnya dia nekuknya langsung ke sini nih, langsung ke sini. Itu sering ke apa namanya, kegerus sama kipas. Jadi jangan heran kalau nanti pas lagi mau beli yang Hemi, cek unit, kenapa ini selangnya ditarik kawat ke atas. Nah itu untuk menghindari pergesekan itu. Nah gitu. Jadi dia sebenarnya bukan pakai kawat ya, diikatnya tuh kayak keleman plastik. Cuman kadang itu nggak kuat jadi ketarik gitu. Nah itu bahaya tuh, sering bocor. Tapi walaupun dia udah kadang di jalan kehabisan air, masih kuat aja tuh mobil, nggak sampai harus top OH gitu, turun mesin separuh gitu. Kalau di mesin ini kejadian kayak gitu pasti langsung turun gitu. Kalau mobil ini selang-selangnya malah aman banget. Itu yang tadi saya bilang, di 36 ini jarang kalau yang di part-part di luarnya, di bagian coolingnya itu bermasalah, jarang. Itu cooling system ya. Jadi yang sering masalah itu yang di Hemi, sering sobek selangnya, sobek karena tergesek sama kipas gitu. Terus kalau mobil ini kipas pennya dia masih konvensional, cuman motor aja, kayak mobil-mobil biasa pada umumnya aja yang dapat sinyalnya langsung ke ecu gitu, nggak ada pagernya lagi gitu. Kalau yang di Hemi itu dia sudah pakai modul di extra pen itu. Jadi kalau di JK36 itu kan motor pennya udah pakai modul ya. Tapi di mobil ini yang 3,6 pentastar ini cooling pennya malah nggak dipakein modul. Nah itu harganya lebih hemat yang 3,6 ini untuk motor pennya gitu. Ini untuk kalkulasi bedanya cukup jauh banget kan. Terus dan yang ini juga jarang trouble, motor pennya jarang trouble, tapi malah sering panas tahu-tahu ya gitu ya. Jarang trouble. Itu walaupun pakai modul tapi aman-aman aja. Sekalipun trouble masih ketolong terus. Mungkin karena ketolong bloknya juga ya, mungkin. Nah, terus ada lagi di water pump. Di 36 ini water pumpnya itu jarang banget ada kebocoran. Jarang. Mungkin pernah tapi jarang banget ya gitu. Tapi kalau di yang Hemi jangan kaget. Itu water pump itu jadi salah satu penyakit langganannya Hemi. Bocor. Kadang water pumpnya bocor air, terus kadang bunyi ngerosok gitu, kayak puli-puli kena aja gitu suaranya, kayak gitu. Harganya lumayan lebih mahal Hemi dibanding harga water pump yang 3,6 ini. Terus yang terakhir itu termostat. Balik lagi, mobil ini termostatnya pun nggak pernah mengalami kebocoran. Jarang ya, gitu ya. Bukan nggak pernah, jarang, sorry. Kalau di Hemi itu jadi salah satu penyakit langganan juga. Gitu. Cuma emang mesinnya kuat, itu aja. Jadi kalau di sistem cooling itu, ya. Dan yang keempat, sistem pengereman. Nah, di antara 3 varian tadi, mana yang paling sudah proper dari bawaan pabriknya? Dari yang 36, 57, 6,4. Itu yang paling proper, yang paling sempurna itu ada di yang 6400 Hemi SRT. Ya. Karena kenapa? Karena yang SRT dia sudah pakai Brembo sistem pengeremannya. Yang depan itu sudah yang 8 pot per rodanya. Udah bayangkan sama kayak yang dipakai di Land Rover 5000 cc. Banyak lah yang pakai itulah di Maserati gitu kan. Yang 8 pot bagian depan. Yang belakang itu sudah yang 2 pot per rodanya. 4 pot berarti 2 tambah 2 berarti 4 pot per roda yang belakang. Nah, kalau yang di ini masih kayak punyanya Mercy. Masih yang konvensionalnya. Sehingga kalau di yang 36 dan 5700 yang remnya belum Brembo ini
masih sering ditemukan problem remnya geter kalau di rem. Tapi itu bisa bisa diberesin kalau udah ketemu problem kayak gitu. Kalau di bubut udah nggak kena atau diganti piston remnya udah nggak kena, itu biasanya harus ganti kampas dan piringan rem. Tapi jangan salah, khusus di mobil Grand Cherokee ini, kalau kita fokusnya hanya ke depan nih, yang biasanya menyebabkan getar nih dari depan nih, pengereman depan pasti, karena kita ngerem kerasanya di depan. Nah, itu belakang juga bisa berpengaruh. Kenapa? Karena dia sudah pakai kopel gitu. Jadi yang gelombang tuh yang belakang itu. Jadi kadang kita fokusnya ke depan aja. Cuma kan kalau yang udah yang Brembo tadi, soal maintenance, terus soal biaya ya, jelas tidak rekomen untuk para pemula. Untuk yang SRT itu udah bisa bayangin kan, remnya aja Brembo, berarti kampas remnya berapa gitu kan. Nah, kalau ini masih oke lah gitu. Jadi jangan kaget, misalkan syukur-syukur pas kalian misalkan mau beli, dapatnya orangnya udah pernah ganti kaliper, piston kaliper, kampas rem dan piringan gitu. Jadi pas dipakai keluar dari showroom mobil bekas itu enak, halus remnya gitu. Tapi kebanyakan karena udah 10 tahun lebih, rata-rata yang dijual itu masih belum ada perbaikan di situ. Enaknya tuh dapatnya pas udah ada peremajaan itu. Pokoknya kalau rem udah pasti cakep yang SRT, ya Brembo bro, ya kan. Cuman soal perawatan biayanya rekomen untuk pemula yang ini. Oke. Dan yang kelima, transmisi. Jadi dari 3 tipe itu ada satu yang berbeda, yaitu yang di 3,6 ini gitu. Yang 3,6 ini dia transmisinya lebih enak, lebih responsif dibawanya, dan lebih kenceng mendongkrak tenaganya. Enak, powerful banget itu, karena dia mirip seperti pakaiannya Rubicon juga yang 3,6 gitu. Kalau yang Hemi, entah yang 57 dan 6,4, itu masih agak jadul sistem transmisinya, tapi sama-sama kencang, cuman tetap kencang ini ya. Bayangkan udah dia itu kalau nggak salah ngambil sistemnya Mercy juga di transmisinya tuh. Jadi udah banyak elektrikalnya di area transmisinya, hingga seperti di perpindahannya aja cepat, kapan dia harus kontrolnya, pas lagi akselerasi kayak gitu ya. Tapi kalau untuk maintenance lebih low budget, yang mana lebih rekomen mana untuk si pemula di antara transmisinya 36 dengan yang Hemi 57 dan 564, itu lebih rekomen kalau untuk soal perawatan transmisi di yang Hemi, entah yang di 57 entah yang di 6,4 itu. Dan transmisinya pun untuk yang di Hemi itu jarang sekali trouble, karena sistem elektrikalnya nggak terlalu banyak seperti yang di 3,6 ini. Karena yang 3,6 ini termasuknya sudah canggih gitu ya sistem transmisinya, cuman agak sering trouble kalau dia, entah tahu-tahu kita nggak pakai dia nggak bisa pindah giginya, atau terjadi hentakan itu. Nah itu di 36 ini sering ya, jadi jangan kaget buat para kalian yang baru dapat. Jadi memang ada recall di 36 khusus transmisinya dia ini. Pada saat downshift, perpindahan dari kita lagi pelan nih dari 2 ke 1, itu kadang ada jelek gitu, tapi halus. Tapi itu udah biasa di Grand Cherokee, nggak diperbaikin pun. Kalau kalian nyaman dengan kondisi seperti itu, nggak apa-apa, nggak akan merembet kemana-mana gitu. Terus kalau diperbaiki memang ada besar biayanya ya. Sebetulnya hentakannya pun nggak terlalu berasa
Cuman kalau yang di 57 itu halus, downshift tuh nggak ada kerasa kayak gitu. Kalau yang di 36 ada kerasa lah pokoknya, tapi dikit gitu ya, dikit. Nah itu, cuman balik lagi tadi, kalau untuk maintenance tetap low budget yang 5,7, yang ini lebih tinggi biaya perawatannya untuk transmisinya itu. Nah jadi buat kalian dari 5 kesimpulan tadi sudah bisa bayangin kira-kira mau ambil yang mana gitu. Kalau kalian lebih mengutamakan fungsi dan fitur kecanggihan si mobil, boleh ambil yang Hemi gitu. Tapi kalau kalian tetap mengedepankan biaya ke depannya gitu kan, mana yang lebih ramah, ya boleh ambil 36 ini gitu. Oke, itu aja ya. Sekian obrolan tips dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kalian merasa ini cukup menambah pengetahuan kalian, tolong bantu kami like, komen, dan subscribe. Juga follow IG 26 Motor dan TikToknya 26motor.id ya. Oke, assalamualaikum everybody, semua orang.